Yes. Tes 1 2 tes. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita hari ini Selasa 16 Januari 2024 pada pukul 16.30 kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan senang hati ya. 18.30 setengah 7 setengah 7 malam. Kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu, Jujurlah dan Percaya. Percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda,
janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya, membawa mujizat, membawa mujizat. Haleluya. Kami telah ada dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kedatangan kami untuk beribadah padamu, karena kami percaya bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan setelah hidup di dunia ini. Kami kelak akan masuk dalam kemuliaan, dalam surga yang indah dan mulia. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu, imam-imam, baik LCD, singer, musik, dan pemberitaan firman-Mu, penerima tamu semua, Engkau berkati. Dan anak-anak-Mu yang sedang bergegas, hentarkanlah dengan selamat. Biarlah kami menikmati persekutuan seorang dengan yang lain. Begitu juga kami bersekutu dengan Allah Bapa lewat doa penyembahan kami. Ketika kami menyembah di altar-Mu, Engkau memeluk kami dengan tangan kasih-Mu, memberikan sukacita, damai yang dari surga, memerintah hati dan pikiran kami. Kami usir semua kuasa anarki kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami sehingga kami bisa fokus dengan sukacita menyembah kepada-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ketika aku berbeban, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu.
rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilangkan. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilangkan. Manusia banyak susahnya ya. Susahnya manusia biasanya penyakit, duit. Duit. Kalau sehat banyak duitnya happy we. Ya, tapi sakit apapun Tuhan adalah penyembuh. Amin. Ya, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Ya. Memang Paulus juga sering berputus asa supaya berharap kepada Tuhan. Ya, kalau tidak ada beban berat biasanya, wah, asa gimana ya, ngandalkan kekuatan. Ternyata begitu datang beban berat, kekuatannya terlalu kecil. Bebannya besar, kekuatannya sedikit. Membuat orang berputus asa. Ya, datang pada Tuhan. Tuhanlah yang menanggung beban kita, pikulan kita. Ya, kita nyanyikan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Dapat mengasihi semuanya. Jika hati paruh diri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah menghalang pembaruan. Segala puji dan syukur ku naikkan, dan aku telah menyucikan hidupku, amin, dengan benih firman yang hidup berkuasa. Telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih. Philadelphia, 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 mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih mengasihi, mengasihi dengan kasih mempelai. Itulah kasih yang tertinggi,
kasih yang mau mengampuni dan tidak mengingat salah orang lain. Amin. Kalau kita bisa mengampuni tapi nggak bisa melupakan, diingat terus diingat. Kalau Tuhan Yesus, Dia mengampuni, Dia melupakan. Belajar melupakan kesalahan orang supaya nanti jangan menjadi penderita, diingat-ingat terus, diingat. Akhirnya tidak bisa tidur. Akhirnya seteres. Apa seteres? Seteres. Ya diampunilah, dilupakan. Itu kata Alkitab, aku tidak mengingat dosa dan kesalahan mereka. Tuhan mengampuni dan melupakan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdiri. Ya, kuatkan imanku. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi percobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku berserah. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku berkuatkan imanku. Ini bahasa serah kepada iman. Mempelai surga, padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman yang akan kami dengar, firman itu berkuasa. Setiap kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa dalam firman-Mu untuk memberikan kepada kami iman, dan iman itu bekerja sama dengan perbuatan kami, menghasilkan perbuatan iman yang memberikan kepada kami pengharapan dan juga memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, bahkan mendatangkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Biarlah hanya Roh Allah saja yang bertahta di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita. Ya, dalam beberapa minggu belakang ini kita mendengar tentang Mazmur 21. Saya akan ulangi sedikit. Ya. Ayat yang ketiga. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyebut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Ya, jadi kita mendengar bahwa Daud bermohon kepada Tuhan di pasal 20, dan akhirnya di pasal ke-21 ada hasil dari doa Daud. Tuhan mengaruniakan kepada Daud apa yang diinginkan hatinya, dan permintaan bibirnya tidak ditolak oleh Tuhan. Ya, jadi kita akan mendengar bagaimana doa dari Daud ini, doa yang berkuasa. Doa yang disampaikan kepada Tuhan dan menghasilkan, sehingga Tuhan di sini tidak menolak keinginan hatinya, dan permintaan bibirnya juga tidak ditolak oleh Tuhan. Kita baca dulu dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Masih kita ulangi sedikit. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, tapi seringkali doa yang disampaikan oleh orang-orang tidak berkuasa. Ya, bahkan kadang-kadang doa yang disampaikan oleh seseorang bukan hanya tidak berkuasa, tetapi membuat kecewa kepada Tuhan. Ya, kita akan mendengar sekarang tentang doa yang berkuasa. Kita ulangi sedikit. Jadi doa yang berkuasa itu sangat dikaitkan dengan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, saya bawa yang A saja. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, jadi doa yang berkuasa itu erat kaitannya dengan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Saling mengaku, saling mengampuni. Jadi memang doa itu kalau kita lihat di sini bukan hanya dilihat dari ketekunannya, itu baik, bukan dilihat dari kesabarannya, lamanya dia berdoa, ya memberi waktu untuk berdoa itu baik, mungkin sabar menunggu waktunya Tuhan itu juga baik, dan berapa lama kita sudah berdoa itu juga baik, tapi yang kita harus perhatikan juga harus ada hubungan perdamaian dengan semua orang. Ya, tidak terkecuali. Matius 5 ayat 23 sampai yang ke-25. Ya, mesbah itu berbicara tentang doa, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ya, ini kalau kita lihat di ayat ini, orang sudah sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia lupa
kalau ada hubungan yang belum diselesaikan dengan saudaranya. Jadi bukan saja dosa orang lain yang kita ingat, dosa kita juga kepada orang lain kita harus ingat. Ya. Jadi hubungan kita dengan sama ini harus diperbaiki. Ya, supaya mesbah dengan Tuhan juga berkenan. Ya, berkenan. Karena ukuran perkenanan kita kepada Tuhan memang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jangan lupa, hidup kita juga harus menyenangkan, disenangi oleh semua orang, tidak ada akar pahit. Ya, tidak ada kepahitan, sakit hati dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan hanya ingat dosa orang saja. Ingat juga apa perbuatan yang membuat diri kita bisa membuat orang itu sakit hati. Bahkan dikatakan di sini, pergilah dahulu. Ya, tinggalkanlah persembahanmu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, dan setelah itu kembali mempersembahkan persembahanmu. Nah, jadi setelah hubungan kita baik dengan sama, ingat juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi mesbah itu adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, yang diawali juga dengan hubungan sesama harus baik. Ya. Mengapa kita harus segera berdamai? Ya, mengapa kita harus segera berdamai? Yang pertama, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ya, ini harus segera. Tidak boleh ditunda. Ya, yang sering kita tunda, biasanya berdamai. Tapi yang tidak pernah kita tunda, ya, biasanya untuk membenci orang, tidak pernah menunda. Itu tidak perlu diajar untuk membenci orang. Ya, ada dalam hati. Itu berkembang. Ya, supaya jangan ada kesempatan bagi iblis, itu yang pertama. Ya, mengapa kita harus berdamai? Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu marah, ya, ada sesuatu, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, memang diawali kadang-kadang dengan ucapan marah, tidak terkontrol, tidak dipikirkan dahulu, sehingga membuat orang lain sakit hati. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi memang di sini dikatakan marah itu dibolehkan. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Buat dosa dari ucapan. Ya. Karena ucapan ini memang menimbulkan nanti pertikaian. Ya, perpecahan dan lain sebagainya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, jadi segeralah berdamai. Ya, pada hari itu juga segera. Ya. Teruskan, dan ayat yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini harus kita garis bawahi. Jadi memang iblis itu selalu mencari waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat untuk iblis itu berkuasa ketika orang sedang marah. Itu waktu yang tepat untuk menghancurkan segala sesuatu. Ya, banyak kejadian-kejadian di planet ini ya, di bumi ini terutama di Indonesia, gara-gara marah. Ya. Maaf anak bisa sampai maaf aja beberapa minggu belakang anak sampai hilang nyawanya karena dibanting oleh orang tuanya. Karena begitu kesal. Ya. Ya. Suami membunuh istrinya.
Jangan salah juga, istri bisa membunuh suaminya. Bukan dengan tangannya sendiri, dengan uang dia pakai pembunuh bayaran. Wah, sekarang bisa seperti itu kan. Jadi suami-suami jangan pandang sebelah mata istrinya. Walaupun mungkin terlihat remah, bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Ya, bahkan maaf saja yang dibunuhnya itu tentara, ada yang seperti itu. Ya, karena dia istri tentara, nggak mungkin kan lawan suaminya tentara. Dia sewa pembunuh bayaran. Itu terjadi di Indonesia, mengerikan sekali. Ya, jadi kalau kita mau berdamai, segeralah, supaya jangan iblis diberi kesempatan. Ya, yang kedua. Ya, mengapa kita harus berdamai? Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih sederhana tapi mengingatkan kita, janganlah supaya seorang pun menjauhkan diri dari berkat Allah, ya, berkat Allah, kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, ya, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, jadi akar pahit ini menghasilkan nanti rumput berduri dan buah yang pahit dan beracun. Nah, jadi kepahitan ini sudah masuk dalam sakit hati, akhirnya nanti yang ditimbulkan adalah kebencian. Dan kalau orang sudah ada kebencian, dia akan menghasilkan penderitaan bukan bagi orangnya dia benci, tetapi bagi dirinya sendiri. Banyak orang ketika ada akar pahit, ya, seluruh dagingnya itu bisa hilang, ya. Menderita dia. Bahkan ada yang kulit pembalut tulang. Bukan semuanya, tapi ada yang akar pahit sampai dia tidak bisa mengampuni, ya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, ini yang menimbulkan penderitaan. Seperti Saul. Saul itu menderita, ya, ketika ada kebencian kepada Daud, sampai akhirnya Saul ini bunuh diri. Nah, itulah orang-orang yang benci seperti membunuh dirinya sendiri. Siapa? Sebutkan dalam Alkitab yang membenci. Ya, yang terutama Saul. Kebencian tanpa alasan. Ya, jadi kita harus berdamai dengan sesama kita. Dan yang kedua, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ya, ini berdamai dengan diri itu bisa mengakui kenyataan dan keadaan yang kita ada sekarang dan kita bisa menerima. Ya, biasanya apa kenyataan yang harus kita akui? Ya, biasanya tanggung jawab. Tanggung jawab, beban yang memang harus kita dibebankan dalam hidup kita. Terutama kita, ya, banyak dari sini kita hidup sebantak ngara. Artinya di sini sudah meninggal pasangan hidup. Ya, terutama di sini ibu-ibu yang hidup sendiri. Ya, beban ini biasanya kalau masih bersama masih bisa dibagi dua dengan suami. Bahkan biasanya suami ini bisa, ya, bebannya itu bisa lebih banyak pada suami. Tapi saya tidak tahu beban mana yang lebih berat diterima oleh seorang ibu atau seorang suami. Biasanya kalau orang suami, ya, hanya dia memikirkan kebutuhan hidup saja. Ya, yang jadi beban biasanya ibu. Walaupun setiap hari mungkin diberi oleh suami, yang dipikirkan biasanya ibu.
Kalau suami biasanya masih ya gimana nantilah. Tidak perlu dipikirkan. Ya, biasanya ibu-ibu. Ya, beban di pikiran. Ya, saya sudah sering katakan ya lebih baik jadi beban doa saja daripada jadi beban pikiran. Jadi beban pikiran itu merugikan. Ya, karena kalau hanya jadi beban tidak menimbulkan hikmat. Ya. Tapi kalau jadikan beban doa nanti Tuhan beri hikmat. Ya. Jadi ada tanggung jawab. Misalnya anak juga terpaksa dia mencukupi kebutuhan bapak atau ibunya dan ditambah anaknya. Ya, kalau sekarang disebutnya generasi kejepit. Ya, generasi kejepit diminta oleh orang tua, diminta oleh anak, jadi dijepit oleh atas dan bawah. Nah, itu kenyataan yang ada. Ya. Kenyataan yang kita hadapi biasanya ya kekurangan kita. Nah, kadang-kadang kita dilahirkan dengan banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Mungkin kita dari segi otak mungkin ya, segi pikiran kita tidak sepintar orang lain dari cara bicara dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang dilahirkan cara cacat, ya. Yang paling terkenal ada ya di Amerika atau saya lupa, di luar negeri yang Nick itu, dia Australia, ya. Dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi dia bisa akhirnya menerima keadaan, berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak akhirnya membuat dia putus asa. Tidak, ya saya pernah dengar dia hampir mau mengakhiri hidupnya. Begitu berat. Tapi akhirnya dia bisa menerima. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya rumah tangga. Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Ya, tentang rumah tangga ini kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Saya minta kita semua lihat dengan seksama. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang kelima, ya. Janganlah kamu saling menjalu. Ya, boleh di ayat yang keempat dulu. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, kalau sudah bersuami dan istri, sudah berumah tangga, kita tidak memiliki kuasa penuh atas diri kita. Ini sudah jadi kenyataan. Ya, kalau sudah menjadi suami istri, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi dia memberikan hidupnya. Ya, di sini kepada pasangannya, saling ya, istri kepada suami dan suami kepada istrinya. Tetapi ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ya, memang di sini ditekankan oleh Paulus, walaupun ini bukan menjadi perintah, tetapi ini saran dari Paulus. Ya, janganlah kamu saling menjauhi. Jadi suami istri, alangkah baiknya di sini dikatakan jangan saling berjauhan. Ya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi hanya untuk sementara waktu saja. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya, kesempatan untuk berdoa. Jadi sesama pewaris kerajaan surga sama-sama saling mendoakan dan saling berdoa. Ya, langkah baiknya bisa berdoa. Apalagi sekarang dengan ada handphone ya.
Saling berdoa. Ya, sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak itu artinya tidak bisa menguasai diri. Ya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ya. Tahan matanya ya. Para ibu-ibu yang sudah ditinggalkan di sini dikatakan lebih baik ya. Lebih baik tinggal. Ya. Seperti keadaan seperti Paulus sendiri. Itu bukan menjadi keharusan tetapi lebih baik. Kalau misalnya ada yang mau ya terserah. Tapi lebih baik sendiri. Ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, nah ini makanya ibu-ibu harus bisa menguasai diri. Bahaya kalau ibu-ibu tidak bisa menguasai diri. Kalau tidak menguasai diri, tidak bisa menguasai diri, baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, yakinlah ibu-ibu di sini tahan semua ya. Ada berondong jangan mau. Pagi kakek-kakek ya, udah mau besok, udah bau balsem gitu ya. Udah sakit-sakitan bau balsem artinya. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tapi Tuhan, perintah supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istri. Ya. Ya, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anakmu telah menjadi anak cemar. Ya, jadi kalau ada salah satu orang percaya, kalau anaknya itu, ya kalau dia memiliki anaknya itu dikuduskan. Ya, selama dia belum menjadi orang yang tahu baik dan jahat. Niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara dan saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, dan bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Nah, di sini yang paling penting, kalau sudah dipanggil dalam keadaan seperti ini, ya, istri berusaha untuk menyelamatkan suaminya, dan suami berusaha untuk menyelamatkan istrinya. Dan perikop selanjutnya, hidup dalam keadaan waktu dipanggil Allah. Ya, itu sedikit saja. Dan jadi dalam rumah tangga, kalau mungkin sudah kita dipanggil dalam keadaan seperti itu, alangkah baiknya
kita berdoa ya supaya kita mengkuduskan suami kita atau istri kita. Ya, jadi yang kita harus terima lewat kenyataan itu rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga mau diotak-atik sama kita, tapi dalam Alkitab sudah dikatakan kalau misalnya sudah terlanjur karena dipanggil dalam keadaan seperti itu, maka baiknya istri berusaha menyelamatkan suaminya, suami menyelamatkan istrinya. Ya, yang ketiga. Yang pertama tentang tanggung jawab kita, kekurangan kita, rumah tangga kita, dan yang keempat adalah kenyataan yang harus kita terima adalah akibat dari dosa. Ya. Jadi dalam dunia ini, dalam hukum Tuhan juga masih ada hukum tabur tuai. Ya. Jadi kalau orang menabur yang baik, dia akan menuai yang baik. Kalau menabur yang jahat, dia akan menuai yang jahat. Nah, akibat dosa itu ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat hanya untuk pribadi, tetapi ada yang bersifat untuk kumpulan juga, seperti Yunus. Hanya dia yang berbuat dosa di situ, tetapi satu kapal bisa kena badai. Ya. Yunus, ya sekalipun dibuang semuanya habis-habisan, selama masih ada Yunus di situ, tetap ada badai. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang mengizinkan, ya sudahlah, anaknya ini dibawa, ke tempat rehabilitasi, ya, daripada dibela terus, tapi dibela yang tidak baik, ya akhirnya belum tentu membuat dia jera. Nah, akibat dosa itu ada yang sampai mati, ya, ada yang sampai mati, ya harus sakit bisa, ya dalam keadaan seperti itu. Ada yang diizinkan sampai anak cucu, ya karena akibat dari dosa. Tapi yang paling mengerikan adalah sampai kematian yang kedua. Nah, kita harus hindari saja sampai kematian yang kedua. Nah, mungkin ada akibat-akibat dosa yang kita harus terima. Ya, akhir-akhir ini. Ya, akui dan jujur kepada Tuhan. Itu memang kalau misalnya kesalahan kita, akui kepada Tuhan. Ya. Akibat dari dosa. Dan yang selanjutnya, yang kelima adalah keputusan Tuhan. Contohnya Ayub. Ayub 42 ayat yang pertama. Jadi keputusan Tuhan adalah ketentuan yang dari Tuhan, yang harus kita lewati dan tidak bisa dihindari. Ya, boleh baca dulu dalam Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan, Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Contohnya Ayub. Ya. Sudah Tuhan putuskan, sebenarnya Ayub sebelumnya membenarkan dirinya sendiri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, ya, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, contoh yang paling kita kenal adalah Ayub. Diuji dia, ya, dari batok kepala sampai ujung kakinya
tidak ada yang sehat. Semuanya hancur, ya. Semuanya dipenuhi dengan penyakit kulit, ya, penyakit kulit. Itu sangat menderita. Sangat menderita sampai dia garuk dengan beling. Saking menderitanya. Tangannya tidak bisa lagi menggaruk dengan tapi sampai beling, sampai luka-luka pun dia rela asal gatalnya ini hilang. Sampai begitulah diujinya Ayub. Kalau kita lihat semuanya habis. Tidak ada yang dia bawa. Sampai Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, lahir, dengan telanjang pula aku akan mati. Sampai Ayub mengatakan semacam itu. Ayub rela sebenarnya. Sampai anaknya semua tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Semua anak-anaknya mati. Sampai hambanya pun, ketika hambanya disuruh oleh Ayub, hambanya itu lari. Pura-pura tidak mendengarkan. Sampai seperti itulah Ayub. Tapi Ayub menyadari dan mengakui keputusan itu, keputusan Tuhan adalah dari pengetahuan Tuhan sendiri. Manusia tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi, tetapi Tuhan yang mengetahui. Tidak terselubung keputusan Tuhan. Alangkah baiknya kita melihat seperti kehidupan Ayub. Dia mencabut, kalau misalnya ada salah perkataan dalam diri kita, cabut perkataan itu. Dan Ayub menyesal, duduk dalam abu. Artinya di sini menyembah kepada Tuhan. Merasa dirinya hanya debu dan abu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa memulihkan keadaan Ayub. Yang begitu juga kehidupan kita, marilah kita duduk sekarang dalam debu dan abu. Kalau misalnya ada kesalahan kita, seperti Ayub, merasa dirinya seperti abu, tidak ada berdaya, tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melihat debu dan abu ini. Tuhan tidak pernah melupakan Ayub dan juga kita. Kita akan nyanyikan Allah mengerti, Allah peduli. Kita lihat mesbah, hubungan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pergilah, datanglah kepada saudara kita, berdamailah. Dan akui juga keputusan Tuhan adalah keputusan yang berhikmat, keputusan yang berpengetahuan, keputusan yang tidak bisa diganggukan oleh siapapun manusia. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti dari awal. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Singkat saja. Yang bisa berlutut silakan, boleh berlutut. Kalau tidak bisa di kursi saja. Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, kenyataannya banyak hal yang terjadi Yang ku simpan dalam diri kita yang kita tidak mengerti kenapa ini semua terjadi. Kenapa terjadi lagi, masalah baru lagi, persoalan baru muncul. Allah mengerti, Allah peduli. Tapi Tuhan mengerti dan peduli pada kita. Yang kita hadapi Dia tak membiarkan kita sendiri bergumul. bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kenyataannya memang begitu. Pergumulan kita berat, muncul masalah, persoalan seperti ledakan. Rasanya ledakan itu kuat, membuat pecah hubungan satu dengan yang lain. Pecah. Renggang sudah. Tuhan, hanya Dia yang mampu menolong, dan Dia mau menolong kita. Sanggup. Dia mampu, Dia mau, sanggup. Bawalah kepada Tuhan, baik yang rohani, yang jasmani, pekerjaan, usaha, studi, anak,
mantu, mertua, Allah mampu, Allah sanggup. Dan Dia menunggu kita berserah kepada, menunggu berserah. Serahkan semua kepada Tuhan, semua bawa. Alkitab mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutan. Dia peduli padamu. Dia perhatikan keadaanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan bimbang, jangan ragu. Percaya saja. Orang benar hidup dari percaya. Sebesar apapun pergumulan kita, percaya saja. Percaya itu melakukan mujizat, mengerjakan perbuatan yang besar. Cukup percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mungkin seperti Ayub sudah habis-habisan semua. Habis semua. Semua habis. Ayub hanya melihat semua habis sudah. Dia menangis di atas debu. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ayub kemudian mencabut segala perkataannya yang salah. Mohon ampun kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memulihkan Ayub. Memulihkan kesehatannya. Semua yang sudah hilang, Tuhan ganti 2 kali lipat. Tuhan ganti 2 kali lipat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan berikan anak-anak yang cantik-cantik kepada Ayub. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, dia mampu memulihkan. Haleluya. Haleluya. Kulit tubuh yang hancur, yang menderita, Tuhan ganti dengan kulit yang baru. Sehingga Ayub berbahagia kembali. Pulih kembali. Menikmati sukacita, bahagia. Istrinya sempat goyah. Berkata, kutukilah Allahmu. Marahlah. Tetapi Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Kita sudah menerima yang manis. Kita sekarang menerima yang pahit. Terpujilah Tuhan. Ayub kemudian dipulihkan. Kesehatannya dipulihkan.
semua dipulihkan oleh Tuhan. Tahun-tahun masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu akan Tuhan pulihkan tanpa batas. Haleluya. Haleluya. Rohani dipulihkan. Jasmani dipulihkan. Usahanya Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kita bangkit berdiri bagaikan tanah kering.
sulit dan sukar, seperti tidak mungkin. Tapi bagi orang percaya, bagi Tuhan semua mungkin. Begitu kami percaya, kami alami pemulihan, dipulihkan, diperbaiki oleh Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan kuasa ibadah menolong kami. Allah yang bekerja, Allah yang akan menyatakan mujizatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Damai yang diberikan. Sangat besar, damai yang jadikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Ku serahkan padanya Yesus. Ku serahkan padanya Yesus. Amin. Kalau sudah diserahkan, Tuhan akan ambil alih. Amini, Tuhan akan memberi yang terbaik, menolong semuanya. Ya, puji Tuhan. Jadwal ibadah kita, ya sudah ada ibadah. Ya. Besok ibadah pendalaman Alkitab. Ya, Kitab Wahyu. Hari Sabtu ibadah remaja muda. Minggu kita ibadah pertama 7.30 di Bandung. Kemudian ibadah kedua 10.30 di sini. Ya. Dan ibadah doa seperti biasa hari ini. Selasa. Kita doakan yang kurang sehat. Ya, Tante Ance, Ibu Lydia, Mama dari Ibu Lydia juga ya. Opu Romando yang perempuan, Samuel Rizky, Ibu Diana, Bapak Paulus, anak dari Saudari Vilna, DBD sedang dirawat. Baru ayahnya Fani, Ibu Roma.
Kita pakai berdiri. Kami berdoa buat anak-anakmu, jemaatmu, biji matamu. Mohon belas kasih kemurahanmu. Kami berdoa buat Tante Ance. Biarlah engkau jamah bilur-bilurmu menyembuhkan dia. Juga Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dia. Juga saudari kami Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Samuel Rizky juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Diana juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga kami berdoa buat Bapak Paulus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Anak dari saudari Pilna sedang dirawat penyakit DBD, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga bapaknya Fani juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Roma juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kau yang menyuruh kami saling mendoakan karena Tuhan mendengar dan mengabulkan. Dan nama-nama yang tidak disebut namun mereka memerlukan pertolongan, mujizat, kesembuhan. Tolonglah tumpangkan tanganmu, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan yang berlimpah-limpah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan hentarkan anak-anakmu pulang, tidak ada yang kurang apapun. Jadikan mereka menjadi garam, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintahan yang ada sekarang kami doakan supaya Tuhan beri hikmat kepada pemimpin tertinggi di negara kami. Dari Bapak Presiden, semua panglima, kepolisian, menteri, supaya mereka bisa bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Juga seluruh gubernur, kepala daerah tingkat 1, begitu juga seluruh bupati, wali kota, muspika, juga kepala desa, lurah, tingkat RW dan RT berkati, TNI Polri juga berkati, MPR, DPD tingkat pusat, DPR tingkat pusat, DPD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. Supaya bangsa kami ini pulih dan diberkati oleh Tuhan. Negara-negara sedang konflik, sadarkan para pemimpin, panglima, raja, perdana menteri, presiden, sadarkan mereka. Peperangan hanya membawa penderitaan dan kematian. Tuhan tolong supaya bisa negara-negara yang berkonflik bisa berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan